Terima kasih banyak kepada IPF telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada kami. Perkenalkan, saya Umi Siti Sumiati, founder dan owner dari PT Dapur Umi Manbe. Kami memiliki brand yang telah dipatenkan, yang telah memiliki sertifikat haki, yaitu Manbe. Manbe itu singkatan dari mantap betul. PT Dapur Umi Manbe bergerak di bidang kuliner olahan cemilan, yaitu dengan produk unggulannya basreng atau bakso ikan goreng. Di era digital ini, pasar online merupakan strategi bisnis yang sangat efisien, di mana kita bisa membuka toko atau toko shop tanpa harus memiliki toko fisik atau dengan modal yang sangat minim gitu ya. Nah, salah satunya karena banyak permintaan dari basreng Manbe ini, banyak orang yang membuka toko shop yang berjualan basreng. Nah, brand Manbe ini dirintis dari 2022. Dengan banyaknya permintaan 2 ton per hari, kami membutuhkan pendanaan sebanyak 600 juta rupiah. Ini model bisnis kami, yaitu B2C dan B2B. Untuk B2C-nya kami jual langsung dan melalui sosial media. Untuk B2B-nya kami jual melalui agen distributor yang berjualan di marketplace. Untuk market size-nya, secara demografi pecinta basreng ini perempuan usia 17 sampai 40 tahun, ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan karyawan. Untuk secara psikografinya, yaitu yang suka ngemil atau yang suka makanan yang praktis. Untuk behavior, yaitu orang-orang yang suka ngemil, untuk yang suka traveling atau hangout. Dan secara geografinya, pasar Manbe atau pasar basreng ini ada di sekitar Jawa Barat. Untuk jangkauan pasar terbesarnya yaitu Jawa Barat, penduduk usia 17 sampai 40 tahun, perempuan ada di 15 juta jiwa. Dan untuk seberapa besar pasar yang dijangkau, kami kalikan dengan 10%-nya, yaitu 150 juta jiwa. Dan untuk pasar yang bisa kami jangkau dan kami kalikan dengan harga pasaran basreng pada umumnya satu pouch ini 10.000, maka didapat nilai 1 miliar. Nilai inilah yang membangkitkan orang-orang ingin berjualan basreng atau berbisnis basreng saat ini. Ini ada produk kami, ada yang polosan tanpa bumbu yang kami jual kepada distributor untuk di rebranding atau dimaknun kembali. Nah, ini ada pedas daun jeruk, ada original daun jeruk, dan ada yang kami jual kiloan juga, ada yang telah kami brand dengan brandnya Manbe dan sudah memiliki legalitas yang komplit. Ini bos bisnis model Canva kami. Untuk revenue streamnya, penjualan terbesar kami ada di B2B. Ini secara finansial dan milestone. Untuk milestone-nya, kami melakukan penguatan branding di tahun 2023. Dengan adanya sertifikat haki, kami telah terdaftar di haki, brand Manbe telah dipatenkan. Untuk 2024-nya, peningkatan kerjasama dan mencari investor. Ini yang sedang kami lakukan, salah satunya dengan mengikuti bisnis matching ini dari IPF Pinatra. Untuk di 2025-nya, rencana kami adalah membuka cabang dan beberapa distributor dan agen. Untuk di 2026-nya, persiapan go global karena visi dari kami yaitu ingin menjadi pemasok basreng terbesar di Indonesia dan ingin menjadi pejuang devisa bagi negara, salah satunya dengan melakukan ekspor. Untuk 2027-nya yaitu ekspor ke beberapa negara, salah satunya ke negara ASEAN. Kenapa ASEAN kami pilih? Karena salah satu di negara ASEAN mungkin memiliki cita rasa yang hampir sama dengan
menginginkan rasa yang asin, gurih, pedas sesuai dengan market pasar kami, yaitu basreng manbe. Ya, ini untuk finansialnya kami rintis basreng manbe dari tahun 2022 dan memiliki kenaikan yang sangat pesat di tahun 2003 akhir. Ini alokasi dana kami, dana yang 600 juta rupiah itu kami alokasikan untuk 42% production, salary bills, properti, marketing, dan branding. Dampak Manbe, Dapur Umi Manbe menerapkan program pemerintah SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kami telah menerapkan di nomor 8, yaitu pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi, di mana kami telah memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan meningkatkan tarif hidup yang layak sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di nomor 12-nya yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan penguatan legalitas yang telah kami lakukan, kami telah memiliki uji nutrisi serta telah memenuhi persyaratan seperti halal, RIB, PIRT. Dan untuk di nomor 17-nya yaitu partnership. Kami telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan yang menunjang proses produksi kami. Ini kenapa harus berkolaborasi dengan kami? Kami adalah perusahaan yang sedang tumbuh dan berkembang. Kami memiliki cita rasa yang unik serta keinginan untuk menjadi pemasok basreng terbesar di Indonesia dan ingin menjadi pejuang devisa bagi negara, salah satunya dengan ekspor. Maka bergabunglah menjadi berinvestasi di perusahaan kami dan menjadi bagian dari proses pengembangan usaha kami. Ini sosial media saya ada di Instagram, Facebook, dan TikTok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, be creative, be you. Terima kasih Ibu. Ini saya mau tanya ini. Setiap bisnis pasti ingin besar. Ya, tentunya Pak. Setuju ya? Ya. Dan jangan sampai ketika mau besar ada masalah. Saya ingin tahu bagaimana Ibu memastikan bahan baku itu siap. Apakah bahan bakunya susah? Impor kah? Atau bukankah? Kami ingin Ibu meyakinkan ke kami bahwa bahan baku ini aman. Seperti apa Bu? Tolong jelaskan. Baik Pak. Ini saya sudah pampangkan di bisnis model Kanva kami. Ini untuk key partner ya. Jadi mitra utama kami sudah bermitra dengan beberapa produsen basreng mentahnya. Salah satunya basreng yang ada di Bandung. Karena kenapa kami bermitra dengan produsen basreng yang sama gitu? Partner kami memiliki cita rasa yang hampir sama dengan basreng yang kami produksi, sehingga kami tidak kekurangan jika permintaan banyak, ada penyuplai yang lain gitu. Jadi kami juga bisa bermaklum dengan produsen basreng yang lain serta distributor bumbu dan bahan baku lainnya. Kami juga setelah bermitra. Salah satunya dengan distributor tepung tapioka yang ada di Tasikmalaya juga. Salah satunya yang ada di Manujaya. Beliau sudah menjadi mitra kami menyuplai bahan baku tepung tapiokanya. Jadi untuk bahan baku untuk produksi basreng dalam skala besar kami selama ini masih aman gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik Ibu.
terkait dengan fabrikasi atau produksi sebuah produk itu tidak lepas dengan bahan baku ataupun limbah ya Bu ya, limbah baik itu air ataupun hal-hal lainnya ya. Dari sisa produksinya itu biasanya itu apa, terus apa yang memberikan dampak negatif dan positif bagi lingkungan atau warga sekitar terhadap limbah yang dimaksudkan. Oke, terima kasih. Penanganan limbah ya, kami telah melakukan beberapa proses untuk penanganan limbah seperti untuk limbah dari pabrik mentah, air penggodokannya itu kami telah menyediakan kolam penyaringan limbah gitu ya, sehingga kolam itu kami fungsikan sebagai penyaring air, dan kalau setelah disaring dari kolam itu mengalir ke aluran air yang biasa seperti ke selokan atau ke sungai gitu. Jadi sebelum ke sungai atau ke selokan itu sudah kami filter dari ya, jadi yang terbuang adalah sudah difilter sama di kolam tersebut. Dan untuk limbah dari penggorengannya, mungkin kalau dari minyak suka ada jelantah, tapi untuk proses basreng manbe ini tidak begitu banyak, namun ada. Nah, yang ada itu sudah kami bermitra dengan pengepul minyak jelantah dan dedak gitu. Jadi untuk dedaknya itu sama mitra kami itu diolah kembali untuk menjadikan pakan ternak. Kalau untuk dedaknya dan untuk limbahnya jelantah itu menjadi biodiesel Pak. Jadi sebagai energi terbarukan. Gitu. Ya, jadi dari limbahnya itu ya masih ada manfaatnya bagi kita gitu Pak. Mantap. Selamat sore Ibu, saya mau bertanya terkait basreng yang Ibu pasarkan. Apa sih yang menjadi keunikan dari basreng manbe ini dibandingkan produk basreng yang lain, sehingga kalau ini kan target pasarnya anak muda, perempuan, sehingga kalau misalnya kita itu, saya sebagai anak muda juga kalau pengen basreng itu pengen yang manbe aja. Apa yang menjadi keunikannya? Apakah dari harganya yang jauh lebih terjangkau atau rasanya atau gimana, boleh dijelaskan Bu? Ya, terima kasih Teteh. Untuk keunikan dari basreng manbe ini, kami dengan bumbunya kami racik sendiri dengan rempah khas Nusantara, khususnya dari pedalaman Nusantara, sehingga kami memiliki rasa yang otentik ikan tenggiri. Nah, untuk segi bentuknya kami memiliki dua variatif, yaitu ada yang stick dan ada yang kami pasarkan juga yang koin. Untuk rasanya tadi kami menggunakan ikan tenggiri asli, sehingga kadang banyak basreng yang lain gitu ada alergin gatal di lidah. Nah, ini untuk basreng kami setelah riset riset konsumen, basreng kami tidak gatal di lidah gitu karena menggunakan ikan tenggiri asli. Dan untuk bentuk kami rapi karena kami di prosesnya walaupun dengan masyarakat sekitar, tapi sudah diedukasi dan menjalankan SOP yang sesuai standar SOP-nya gitu. Ya, terima kasih Teteh. Oke, selamat sore Ibu. Terima kasih Ibu atas presentasinya luar biasa. Tadi saya menyoroti sih untuk next levelnya ini betul-betul bisa sama sekali karena dia sangat futuristik gitu, ke depannya itu next levelnya mau kemana jelas. Cuma untuk teknisnya ekspor tuh tidak semua orang kan tahu teknisnya ekspor itu seperti apa, apakah itu bekerja sama dengan pihak mana. Jadi mungkin saya pengen tahu teknik ekspornya itu seperti apa. Silakan. Di sini ya Pak. Ini untuk persiapan ekspor dan ingin menjadi pejuang devisa ya Pak. Ini milestone di kami itu tahun 2026 dan persiapannya itu mungkin harus dari sekarang ya Pak.
untuk ekspor ini untuk skala UKM mungkin tahapannya ada keringanan gitu Pak dari pihak pemerintah, karena kami juga bergabung di komunitas dan telah bermitra dengan pemerintah, kami dibada oleh pemerintah dinas UKM. Jadi ada keringanan bagi UKM, hanya melengkapi legalitas yang diperlukan untuk ekspor seperti HACCP atau GMP ya kalau untuk olahan, uji nutrisi dan lain sebagainya. Dan untuk prosesnya itu dibantu sama diaspora yang ada di luar negeri. Jadi diaspora Indonesia sama diaspora yang Indonesia yang sudah ada di luar negeri itu menyediakan buyer bagi kami para UKM. Makanya sekarang lagi digembor-gemborkan untuk UKM bisa go ekspor, yaitu untuk salah satunya untuk tujuan untuk menjadi devisa bagi negara gitu Pak. Jadi persyaratan untuk ekspornya dibantu oleh pemerintah, terutama dinas UKM. Kita hanya mengikuti dan untuk melengkapinya saja gitu Pak. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak.